Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1105 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Di Pulau Egghead saat ini, banyak marinir menjadi panik dan segera berlari untuk kembali ke dalam kapal. Hal itu dikarenakan Gorosei Saturn telah mengeluarkan perintah Buster Call, sehingga kapal-kapal angkatan laut yang sedang mengapung Pulau Egghead akan segera menghujani pulau tersebut dengan tembakan meriam. Maka dari itu, banyak marinir ingin cepat-cepat balik ke kapal agar tidak ikut menjadi korban dari keganasan metode Buster Call. Meski begitu, tapi ada juga sebagian marinir yang masih bersikap tenang. Salah satunya adalah Vice Admiral. Dia meminta Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru segera kembali ke kapal sebelum Buster Call dimulai. Keselamatan dari dua orang itu memang sangat penting bagi para marinir. Namun Gorosei Saturn berkata bahwa dia dan Kizaru masih akan tetap tinggal di pulau. Hal itu pun membuat Dol menjadi bingung, tapi Kizaru segera memerintahkan Dol untuk pergi ke kapal. Mengingat kekuatan dari Saturn dan Kizaru, Buster Call memang bukan hal menakutkan bagi mereka berdua. Maka mereka berdua tidak perlu terburu-buru, walaupun Buster Call akan segera dijalankan. Saturn dan Kizaru masih harus menyelesaikan urusan mereka di Pulau Egghead. Selain untuk menghabisi Vegapunk dan kawan-kawan, Saturn dan Kizaru pun masih perlu mengambil 4 Seraphim dan Vegapunk York. Akan sangat rugi apabila 4 Seraphim itu ditinggalkan begitu saja di Pulau Egghead yang akan dihancurkan. Sama juga dengan York, akan sangat rugi bila dia ditinggalkan, karena kecerdasannya masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Walaupun laboratorium di mana sumber energi Mother Flame dibuat berpotensi hancur, tapi Saturn telah memiliki rencana lain terkait dengan York. Kita tak boleh lupa bahwa Saturn juga adalah seorang ilmuwan, sehingga ada kemungkinan dia sudah punya rencana untuk menyuruh York menciptakan penemuan-penemuan hebat lain yang sumber dayanya bisa disediakan oleh Saturn. Lalu, di hadapan Saturn, ada Vegapunk yang memprotes terkait Buster Call. Menurut sang ilmuwan jenius itu, pemerintah dunia cukup membunuh dirinya saja. Pulau Egghead tidak perlu dihancurkan, karena ada begitu banyak penemuan dan penelitian berharga yang penting untuk kemanusiaan. Namun, Saturn tentu tidak menuruti permintaan Vegapunk. Bahkan sang Gorosei itu menduga bahwa Vegapunk masih menyembunyikan sesuatu dari pemerintah dunia. Di sana, Saturn menceritakan sesuatu yang membuat Vegapunk menjadi panik dan marah. Saturn berkata bahwa dia telah mengirim kapal angkatan laut untuk mencari kapal yang dipakai oleh para ilmuwan. Para marinir yang mencari kapal itu pun akan menghabisi para ilmuwan dan peneliti yang mereka temukan. Hal itu dianggap perlu untuk dilakukan karena Saturn berasumsi bahwa para ilmuwan dan peneliti itu tahu sesuatu mengenai abad kekosongan, sehingga menurutnya mereka pantas untuk mati. Vegapunk menegaskan bahwa orang-orang itu tidak tahu apa-apa tentang abad kekosongan, tapi penjelasan dari Vegapunk sia-sia saja. Setelah itu, diperlihatkan sudah lumayan banyak marinir yang kembali ke dalam kapal. Saat mereka sibuk berlari dan naik ke kapal, para pasifista sedang bersiaga menunggu apa perintah selanjutnya. Sementara itu di bagian tengah pulau, Sanji sedang mengarahkan Franky dan Atlas yang sedang membawa Kuma naik ke roket vakum. Roket vakum merupakan alat transportasi untuk naik ke Labo Pass. Sanji juga telah membawa Bonnie ke dalam roket vakum itu. Namun Sanji sendiri belum ikut naik sebab dia masih harus menolong Vegapunk terlebih dahulu. Sanji juga menghubungi Nami untuk mencari tahu keadaan di bagian atas. Saat ini, Nami bersama dengan Usopp, Chopper, Robin, dan Edison sudah berada di pintu belakang Labo Pass. Sementara itu, menurut Nami, Zoro masih bertarung melawan Rob Lucy. Tapi Jinbei sedang menuju ke tempat Zoro agar nanti Zoro tidak tersesat untuk datang ke pintu belakang. Nami juga mengatakan bahwa rencana pelarian menggunakan robot Vega Force 01 kini sudah gagal karena robot tersebut sudah dihancurkan oleh Kizaru. Nami juga ingin tahu keadaan
keadaan di bagian bawah, sehingga Sanji menjelaskan bahwa Luffy telah menghilang. Tapi Sanji yakin bahwa sang kapten itu akan baik-baik saja. Sementara itu, Brook dan Lilith sedang memindahkan kapal. Brook membakukan jalan awan sehingga kapal Tosansani bisa meluncur melalui es. Namun lucunya, Brook belum punya rencana apa-apa terkait bagaimana cara menghentikan kapal tersebut nanti. Kemudian diperlihatkan keadaan di bagian pantai. Kapal-kapal sudah siap untuk menembak. Mereka juga berencana menghancurkan Frontier Dome yang melindungi laboratorium di sana. Para pasifista juga sudah mulai melancarkan tembakan laser yang menciptakan ledakan-ledakan di tempat-tempat tertentu. Vegapunk yang melihat kekacauan itu hanya bisa pasrah. Dia sedih karena memikirkan Pulau Egghead akan segera hancur. Sementara itu, roket vakum yang membawa Atlas, Franky, Kuma, dan Bonnie sudah meluncur dengan kecepatan penuh. Namun, Kizaru tidak membiarkan hal tersebut. Sang admiral itu menciptakan pedang cahaya untuk memotong jalur roket vakum. Bahkan, roket itu pun ikut terbelah dua, sehingga Atlas, Franky, Kuma, dan Bonnie terjatuh dari sana. Ketika tubuh mereka masih berada di udara, para pasifista telah bersiap untuk menembak mereka dengan laser. Setelah itu, ada panel kecil yang memperlihatkan keadaan Luffy. Dia secara misterius berada di depan mesin pembuat makanan. Luffy pun walau masih terbaring, tapi perutnya sudah sangat besar karena dia telah mengonsumsi banyak sekali makanan yang ada di sana. Hal itu menandakan bahwa Luffy akan segera pulih setelah dia mencerna makanan-makanan tersebut. Luffy memang sedang dikepung oleh para marinir, namun itu hanya para marinir biasa, sehingga dia pasti baik-baik saja sampai nanti pulih. Ketika Luffy sudah pulih, dia akan bisa menggunakan mode Gear 5 dengan semakin hebat. Sebab dalam mode Gear 5, Luffy akan terus beradaptasi dan berkembang. Dalam pertarungan melawan Kaido pada Perang Wano, Luffy dalam mode Gear 5 telah merasakan bagaimana bertarung melawan orang dengan kekuatan luar biasa. Melalui pertarungan itu, Luffy pasti telah beradaptasi dan berkembang. Lalu di Pulau Egghead, dia juga sempat bertarung melawan Kizaru. Dalam pertarungan melawan sang admiral itu, Luffy dalam mode Gear 5 telah merasakan bagaimana bertarung melawan orang dengan kecepatan tinggi. Melalui pertarungan itu, Luffy pun telah beradaptasi dan berkembang. Maka, jika nanti Luffy bangkit kembali dan memasuki mode Gear 5, dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Pada bagian akhir chapter, diperlihatkan kapal angkatan laut yang dikirim Saturn untuk membasmi para ilmuwan yang kabur, kini telah hancur. Para marinir di kapal tersebut gagal melaksanakan tugas karena ada serangan dari pihak yang misterius. Pihak misterius itu pun sekarang sedang menuju ke Pulau Egghead. Ini menjadi sangat menarik karena keadaan di Pulau Egghead akan semakin ramai dan panas. Siapapun pihak misterius itu, yang jelas mereka akan membuat pertempuran di Pulau Egghead menjadi babak baru yang lebih seru. Akan sangat menarik jika pihak tersebut adalah armada besar topi jerami. Sebenarnya, saat ini Bartolomeo sedang diburu oleh bajak laut Akagami karena Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami. Hal itu pun ditegaskan oleh Ben Beckman yang bilang mereka harus memberi pelajaran kepada bocah itu. Namun, jika Shanks tahu bahwa Bartolomeo adalah komandan divisi Luffy, Shanks pasti akan mentoleransi, apalagi Bartolomeo adalah fans berat Luffy. Sehingga Shanks hanya akan memberi peringatan saja, dan setelah itu, dia pun melepas Bartolomeo. Jadi, Bartolomeo juga akan hadir bersama komandan divisi lain bajak laut topi jerami. Mereka akan membantu Luffy di Pulau Egghead. Pasti kekuatan mereka saat ini sudah sangat berkembang. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1105. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.